Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Adik-adik mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa sama-sama mengkaji kitab-kitab tafsir kontemporer, yakni kitab-kitab yang muncul pada abad 20 sampai sekarang. Memang pada saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi semoga tidak mengurangi semangat adik-adik di dalam belajarnya, khususnya mata kuliah kajian kitab tafsir kontemporer. Baik, pada pertemuan pertama pada kesempatan kali ini, kita mengkaji metodologi kitab tafsir Al-Quran Al-Hakim atau yang populer dengan nama Tafsir Al-Manar. Kitab tafsir ini ditulis oleh dua tokoh pembaharu kita, yakni Al-Ustadz Al-Imam Syekh Muhammad Abduh dan As-Said Muhammad Rashid Ridho. Kalau kita melihat cover kitabnya ya, sebagaimana yang Anda lihat di sebelah kiri Anda, di situ dijelaskan Hadza huwa tafsir al-wahid al-jami' baina sahihil ma'thur wa sharihil ma'kul. Jadi kitab tafsir ini menurut beliau merupakan kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun antara riwayat yang sahih dan pandangan akal yang tegas. Mengapa demikian? Karena menurut beliau kitab-kitab tafsir yang ada itu mereka hanya mengarahkan perhatiannya pada aspek kebahasaan saja. Misalnya mereka mengarahkan perhatiannya menjelaskan tentang i'rabnya, kemudian menjelaskan balaghahnya ataupun yang lain yang sifatnya mengarahkan perhatiannya pada aspek kebahasaan saja. Dan ini menurut beliau itu akan menjauhkan dari tujuan Al-Quran itu sendiri, yakni sebagai hudal linnas. Oleh sebab itu, dalam kitab tafsir ini berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya yang tidak hanya menjelaskan aspek kebahasaan saja, tapi di sini ada peranan akal, peranan kondisi sosial, sehingga Al-Quran itu sebagai hudal linnas, sholih likulli zaman, itu memang benar adanya. Selain itu juga menurut penulis di dalam kitab tafsir ini juga menjelaskan hikmah syariah dan sunatullah, yakni ketentuan-ketentuan Allah terhadap manusia. Begitu juga menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, baik di suatu tempat maupun waktu. Baik, untuk lebih jelasnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua aspek, yakni yang pertama adalah biografi mufasir, yang kedua adalah metodologi kitab tafsirnya. Kenapa kita perlu menjelaskan biografi terlebih dahulu? Karena kita tahu bahwa sebuah karya, terutama karya tafsir, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana mufasir itu hidup, di mana dia tinggal, bagaimana kondisi sosiohistoris pada saat itu, bagaimana riwayat pendidikannya dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi pemikirannya, sangat mempengaruhi karyanya. Nah, kemudian setelah menjelaskan biografi mufasir, di sini akan menjelaskan bagaimana metodologi kitabnya dari aspek identifikasi fisiologisnya. Kitab tafsir ini ditulis pada tahun berapa? Ditulis oleh siapa? Kemudian berapa lama kitab ini ditulis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menjelaskan latar belakang penulisan dan penamaan. Kenapa tafsir ini ditulis dan kenapa dinamakan dengan tafsir Al-Manar misalnya. Itu juga akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Selain itu juga akan menjelaskan apa sumber dan metode kitab tafsir Al-Manar. Bagaimana corak, karakteristik, dan sistematika kitab tafsir Al-Manar. Selain itu juga akan dijelaskan bagaimana aliran kalam dan madhab fikih si penulis, yakni Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho.
Baik, untuk biografi Muhammad Abduh, nama lengkap beliau ini adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir di Mahalat Nasr, Kairo pada tahun 1848 Masehi dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Jadi kalau kita hitung, beliau ini wafat pada umur 57 tahun. Beliau ini lahir dari keluarga yang sangat sederhana ya, keluarga petani. Tapi beliau mampu membuktikan meskipun dari keluarga yang sangat sederhana, tapi beliau bisa menjadi tokoh yang sangat diperhitungkan di dunia Islam. Untuk melihat riwayat pendidikannya, beliau ini sejak kecil memang belajar langsung, dididik langsung oleh ayahnya, karena memang ayahnya ini adalah seorang ulama sufi. Beliau juga belajar dengan guru-guru yang berada di kampungnya. Setelah beliau menginjak usia remaja, beliau ini dikirim oleh ayahnya untuk pergi ke Tanta pada tahun 1862 Masehi. Namun, karena sistem pembelajarannya yang menurut beliau ini sangat membosankan, akhirnya 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 1864 Masehi, akhirnya beliau pulang ke kampungnya, ke Mahalat Nasr. Setelah beliau pulang kampung, beliau di situ melangsungkan pernikahan, namun di hari 40 ya, pada 40 hari setelah pernikahannya, beliau kembali dipaksa oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikannya, artinya untuk menimba ilmu kembali. Namun karena beliau memiliki kesan yang kurang nyaman belajar di Tanta dengan sistem pembelajarannya, akhirnya memang beliau keluar dari kampungnya, tapi tidak ke Tanta, tapi ke Shibral Hid untuk menemui pamannya, yakni Syekh Darwis. Karena memang pamannya ini juga seorang ulama sufi. Pamannya inilah yang kemudian memberikan motivasi, membujuk Muhammad Abduh dengan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat luas, yang kemudian akhirnya Muhammad Abduh ini luluh ya, dan mau pergi ke Tanta untuk melanjutkan untuk menimba ilmu. Kemudian setelah beliau dari Tanta, setelah beliau menimba ilmu di Tanta, beliau ini melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di Al-Azhar ya. Namun lagi-lagi beliau kecewa dengan sistem pendidikan di sana, karena di sana hanya mengajarkan pendapat-pendapat ulama klasik yang tabu untuk dikritisi. Jadi pendapat ulama klasik itu dianggap selesai dan tidak boleh dikritisi. Padahal kalau kita melihat kondisi sosiohistorisnya itu sangat berbeda jauh ya pada masa klasik dengan pada masa modern. Sementara problematika hidup itu kan selalu berkembang. Jadi kalau kita hanya berpegang pada pendapat klasik, itu tidak akan menyelesaikan pendapat masa sekarang, ya begitu. Jadi memang kondisi sosiohistoris pada saat itu memang Islam itu kan pada saat itu kan mengalami kemunduran ya pada masa Muhammad Abduh ini hidup. Kita tahu sepertinya saya juga sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya ya ketika kita belajar tafsir klasik, yakni Islam itu kan mulai menurun itu di penghujung abad 17 Masehi ya. Saya contohkan misalnya di Mesir pada abad 18, yakni tahun 1798 Masehi. Mesir ini kan memang merupakan pusat kebudayaan Islam terbesar ya. Saat itu jatuh ke tangan Perancis. Apa yang menjadi faktor penyebab kekalahan atau kemunduran Islam pada masa itu? Dikarenakan memang terlenanya umat Islam akan kejayaan Islam pada masa lalu, dan banyaknya umat Islam yang disibukkan dengan masalah-masalah agama tanpa ingin mempelajari dan ingin membahas lebih dalam masalah pendidikan. Inilah yang kemudian menyebabkan tertutupnya pintu ijtihad, dikarenakan umat Islam banyak yang bersifat taklid dan banyaknya perselisihan antar madhab. Jadi memang adanya taklid buta ya, taklid buta. Mereka menganggap pendapat ulama klasik itu adalah pendapat yang selesai dan dipegang terus. Itulah yang kemudian oleh Muhammad Abduh itu tidak nyaman dengan sistem pembelajaran yang seperti itu. Akhirnya beliau itu karena tidak puas dengan
sistem pendidikan di Al-Azhar pada saat itu ya, bukan pada saat sekarang, pada saat itu, akhirnya beliau juga belajar di luar kampus Al-Azhar, dan di situ beliau mendapati seorang ulama, yakni Jamaluddin Al-Afghani. Jadi Muhammad Abduh ini belajar filsafat Yunani, filsafat Islam, belajar bahasa dan sastra Arab dengan Jamaluddin Al-Afghani. Dari pertemuan Muhammad Abduh dengan Jamaluddin Al-Afghani inilah memberikan perubahan pemikiran dalam diri Abduh yang sangat luar biasa. Beliau ini kan memang dari background seorang sufi ya, karena memang ayahnya seorang sufi yang memang terkesan eksklusif. Kemudian karena setelah bertemu dengan Al-Afghani, akhirnya beliau ini menjadi seorang tokoh yang memiliki pandangan yang lebih progresif, yang lebih berkembang untuk menatap masa depan ya. Beliau menganggap setelah bertemu dengan Al-Afghani ya, itu akan pentingnya dibuka pintu ijtihad, yakni satu gagasan yang sangat cocok dan menjadi perhatian utama Muhammad Abduh. Oleh sebab itu, fokus pergerakannya Muhammad Abduh ya setelah bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, beliau ini ingin membebaskan masyarakat muslim dari belenggu taklid. Ya, karena menurut beliau, ketika masyarakat muslim masih taklid buta, menganggap pendapat klasik itu adalah pendapat yang selesai, itu akan menghambat perkembangan pengetahuan agama Islam itu sendiri. Jadi menurut beliau, untuk bisa Islam ini bangkit kembali, itu harus memahami langsung dari sumber-sumber pokoknya, yaitu Al-Quran. Di usia 26 tahun, Muhammad Abduh ini sudah mulai menulis ya beberapa buku yang berisi pandangan kritisnya terhadap pemikiran teologi, filsafat, dan tasawuf. Kemudian beliau juga aktif menulis artikel-artikel ide pembaruannya di Al-Ahram, Surat Kabar Al-Ahram Kairo ya. Beliau sangat semangat sekali ya menggaungkan ide-ide pemikirannya dalam rangka untuk membuka wawasan masyarakat muslim pada saat itu supaya bangkit dari keterpurukan. Namun ide-ide pembaruannya itu didengar ya sampai ke telinga para pengajar Al-Azhar yang memang mereka banyak yang menentang ya. Namun berkat kemampuan ilmiahnya Muhammad Abduh dan dibela ya, ada pembelaan dari Syekh Al-Azhar yang pada saat itu adalah Syekh Muhammad Al-Mahdi Al-Abbasi, sehingga beliau bisa diluluskan dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 1877 Masehi. Baik, setelah beliau lulus dari Al-Azhar, beliau mengabdikan diri mengajar di Al-Azhar, mengajar mantik dan ilmu kalam. Beliau juga mengajar di kampus lainnya, ini Darul Ulum. Beliau mengajar ilmu bahasa Arab ya. Beliau selalu menekankan kepada muridnya untuk bersikap kritis dan tidak terikat dengan suatu pendapat. Selain beliau berprofesi menjadi guru, beliau juga aktif dan menekuni di bidang jurnalistik ya. Beliau menulis artikel-artikel ide-ide pembaruannya di Surat Kabar, ini terutama di Surat Kabar Al-Ahram ya, pada tahun 1876. Namun 3 tahun kemudian, pada tahun 1879, Muhammad Abduh ini karena ide-ide pembaruannya ya, yang kemudian akhirnya beliau diberhentikan mengajar di 2 kampus, di 2 sekolah. Beliau diasingkan di Mahalat Nasr. Pada saat yang sama, Jamaluddin Al-Afghani juga diusir ya
oleh pemerintah Mesir atas hasutan Inggris yang memang pada saat itu sangat berpengaruh di Mesir. Nah, pada tahun 1880 Masehi, karena memang ada perubahan kabinet, akhirnya Muhammad Abduh ini dibebaskan kembali dan diserahi tugas untuk memimpin surat kabar surat kabar resmi pemerintah. Karena beliau memiliki kesempatan memimpin surat kabar, beliau pun bersama kawan-kawan yang memang sama-sama murid Al-Afghani, surat kabar itu dijadikan media untuk memberikan ide-ide pembaharuan dan juga mengkritik pemerintah yang memang pada saat itu bertindak sewenang-wenang. Pada tahun-tahun berikutnya beliau juga akhirnya diasingkan kembali, dipenjarakan selama 3 bulan oleh pemerintah pada saat itu, dan kemudian diasingkan ke luar negeri, yakni ke Beirut dan ke Paris. Nah, karena memang Al-Afghani juga pada saat itu juga sebelumnya diasingkan ke Paris, dan ketika Muhammad Abduh diasingkan ke Beirut dan ke Paris, disitulah di Paris keduanya, Muhammad Abduh dan Al-Afghani menerbitkan surah kabar Al-Urwah Al-Wuthqa di mana di situ keduanya mengembangkan ide-ide pembaruannya, terutama untuk menentang imperialisme pada saat itu. Selanjutnya, biografi Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini, atau yang lebih dikenal dengan Muhammad Rashid Ridha. Beliau ini lahir pada tahun 1865 Masehi dan wafat pada tahun 1935 Masehi. Jadi kalau kita hitung beliau ini wafat pada umur 70 tahun. Kalau melihat dari riwayat pendidikan beliau, karena memang ayahnya ini seorang ulama sufi yakni ulama Thariqat Syadili Jadi memang sejak kecil beliau ini langsung dididik oleh ayahnya Kemudian beliau juga belajar di madrasah tradisional desa Al-Qalamun, beliau juga belajar di madrasah Ibtidaiyah Rasyidah Tripoli, beliau juga belajar di madrasah Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli juga. Kemudian ada hal yang menarik di sini pada usia 28 tahun di sini, tepatnya pada tahun 1892 Masehi, di sini ada perubahan pemikiran yang luar biasa dalam diri Muhammad Rashid Ridha atas pemahamannya terhadap Islam karena memang beliau ini mendapati beberapa edisi koran Al-Urwah Al-Wuthqa yang memang koran tersebut diterbitkan oleh dua tokoh pembaharu, yakni Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, di mana edisi koran tersebut berisikan tentang perhatian terhadap upaya mengobarkan semangat masyarakat muslim pada saat itu untuk bangkit kembali untuk revitalisasi, untuk bangkit kembali peradaban ilmu pengetahuan Islam yang memang pernah jaya pada masanya. Sementara pada saat itu masyarakat muslim, peradaban Islam pada saat itu sedang mengalami keterpurukan, sehingga Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh memberikan ide-ide pembaharuan melalui edisi koran Al-Urwah Al-Wuthqa. Dan Muhammad Abduh Muhammad Rashid Ridha ketika membaca beberapa edisi koran Al-Urwah Al-Wuthqa ini membuatnya tersadar bahwa Islam itu tidak hanya agama rohani yang berkutat pada dimensi batin manusia, namun merupakan agama yang menyeimbangkan antara aspek duniawi dan ukhrawi, rasional, dan sangat perhatian pada pengembangan peradaban umatnya. Baik, untuk identifikasi fisiologis kitab tafsir Al-Manar, kitab tafsir ini memang hadir pada abad modern yang ditulis oleh dua mufassir yang saya jelaskan sebelumnya. Tafsir ini terdiri dari 12 jilid, tapi tidak selesai 30 juz hanya mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Yusuf ayat ke-52. Muhammad Abduh
Jadi tafsir ini ditulis oleh dua mufasir, Muhammad Abduh dari surah Al-Fatihah sampai An-Nisa ayat 125, sementara Muhammad Rashid Ridho melanjutkan karena memang Muhammad Abduh sudah dipanggil terlebih dahulu ya, belum sampai menyelesaikan kitab tafsirnya, tapi beliau sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Akhirnya dilanjutkan oleh Muhammad Rashid Ridho dari surah An-Nisa ayat 126 sampai surah Yusuf ayat 101. Itu di beberapa kitab dijelaskan seperti itu ya. Namun tafsir Al-Manar ini kalau kita melihat kitab yang dicetak itu hanya sampai pada surah Yusuf ayat 52, yakni terakhir pada juz 12. Oke, kalau kita melihat seperti yang saya jelaskan tadi di awal-awal, bahwa memang Muhammad Abduh ini menilai kitab-kitab tafsir pada masanya dan masa sebelumnya itu hanya memaparkan pendapat para ulama, kemudian juga hanya perhatian dari aspek bahasanya saja, menjelaskan dari segi i'rab, menjelaskan dari segi balaghah, yang memang sifatnya adalah mengkaji dari aspek kebahasaan saja, dan itu menurut beliau malah menjauhkan dari tujuan Al-Quran itu sendiri. Kemudian menurut beliau ada hal yang terpenting ketika menafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah peranan akal. Menurut beliau, ketika Al-Quran berdialog dengan masyarakat penerimanya, metode yang digunakan itu adalah Al-Quran tidak menuntut untuk menerima begitu saja, tapi seringkali Al-Quran mengajak dialog masyarakat penerimanya, membuktikannya dengan argumentasi-argumentasi, bahkan menguraikan pandangan-pandangan penentangnya seraya membuktikan kekeliruan mereka. Misalnya saya contohkan di surah Al-Baqarah yang ayat-ayat pertama ya. Misalnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Di situ kan ada dialog ya. Al-Quran mengajak dialog dengan masyarakat penerimanya, di mana masyarakat penerimanya pada saat itu tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah memang dari Allah ya, bukan buatan Nabi Muhammad. Nah, di situ Al-Quran mengajak dialog dan mengajak berpikir masyarakat penerimanya bahwa memang Al-Quran ini betul-betul bukan buatan Nabi Muhammad. Kalau memang iya, kalau kamu memang ragu, wa in kuntum fi raibin, kalau kamu masih ragu fi raibin mimma nazzalna ala abdina, atas apa yang diturunkan kepada hamba kami, maksudnya Muhammad, maka datangkanlah surah yang sama, surah yang sepadan, dan kamu boleh mengajak orang-orang untuk membantu untuk membuat surat yang sama selain Allah ya, kalau memang kamu betul-betul orang yang jujur, wa in kuntum shadiqin, kan seperti itu ya. Artinya di sini ada peran akal. Al-Quran seringkali metode yang digunakan adalah mengajak masyarakat penerimanya untuk berpikir. Misalnya ketika mereka tidak percaya terhadap Tuhannya, Al-Quran mengajak berpikir bagaimana ketika Al-Quran seringkali la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, dan seterusnya ya, ketika ayat-ayat penciptaan. Ini artinya peran akal dalam memahami Al-Quran itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah peran kondisi sosial. Jadi Al-Quran ini kan ayatnya itu kan ada yang sifatnya rinci dan ada yang sifatnya umum. Kata beliau seperti itu ya. Sifat yang rinci itu memang tidak mengalami perubahan ya. Misalnya saya contohkan ayat puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, dan seterusnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, dan seterusnya. Di situ kan ada faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jadi kalau kamu mendapati bulan Ramadan maka berpuasalah. Itu sampai yaumil qiyamah ya, ila yaumil qiyamah ya, ketika bulan Ramadan maka harus berpuasa, tidak ada perubahan karena itu memang sifatnya rinci.
Namun kalau yang sifatnya umum, masih global ayatnya, menurut beliau itu kalau yang ayat Al-Quran yang sifatnya masih global, yang sifatnya masih umum, menurut beliau di situ ada peran kondisi sosial, sehingga sesuai dengan kondisi pada saat itu. Misalnya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Di situ kan ada perintah untuk memerintahkan ketika kamu dalam bepergian maka diperbolehkan untuk qasar sholat, kan seperti itu ya. Nah, di situ kan tidak ada penjelasan seberapa jarak diperbolehkan qasar atau bagaimana, itu kan sifatnya global atau umum. Dan di sini menurut Muhammad Abduh itu ada peran kondisi sosial, di mana di masing-masing kondisi itu akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisinya. Baik, selanjutnya apa sih yang melatar belakangi penulisan dan penamaan kitab tafsir Al-Manar? Jadi kitab tafsir Al-Manar ini pada mulanya merupakan permintaan Muhammad Rashid Ridho kepada Muhammad Abduh untuk dilakukan sebuah perkuliahan tafsir ya. Namun Muhammad Abduh ini beberapa kali menolaknya ya, tapi kemudian beliau bersedia untuk mengajar tafsir, dan itu dilaksanakan di Komplek Al-Azhar. Dan kegiatan ini dilakukan kurang lebih 6 tahun ya sebelum beliau wafat. Jadi perkuliahan tafsir ini dilakukan mulai tahun 1317 Hijriah. Sementara 6 tahun kemudian, yakni pada tahun 1323 Hijriah, beliau wafat. Nah, kenapa beliau tidak menulis kitab tafsir saja, tapi beliau bersedia mengajar secara lisan ya dalam bentuk ceramah? Karena menurut beliau ketika proses penafsiran itu dilakukan melalui ceramah, dilakukan secara lisan, itu menurut beliau akan lebih efektif ketimbang melalui tulisan. Jadi menurut beliau, pembaca kalau tafsir ini ditulis dalam bentuk tulisan ya, maka pembaca hanya mampu menyerap, memahami isi tulisannya itu hanya 20%. Nah, sementara pendengar, artinya ketika proses penafsiran itu dilakukan secara lisan dengan cara ceramah, itu pendengar akan memahami isi ceramah tersebut 80%. Makanya di sini beliau lebih memilih untuk mengajar tafsir ya ketimbang menulis tafsir. Nah, bagaimana kemudian tafsir atau penafsirannya Muhammad Abduh ini sampai kepada kita? Tentunya kan ada yang menulis ya. Ternyata yang menulis ini adalah muridnya langsung, yakni Muhammad Rashid Ridho. Jadi beliau mencatat semua apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh di perkuliahan tafsir tersebut. Kemudian setelah beliau tulis, kemudian beliau edit ya. Artinya beliau sodorkan kepada Muhammad Abduh apakah ada yang salah, apakah ada penambahan dan lain sebagainya, yang kemudian dikembangkan uraiannya di lain waktu begitu ya. Kemudian pada saat itu ya, Muhammad Rashid Ridho ini memang punya majalah ya, yakni majalah Al-Manar. Di sini pertama kali diterbitkan pada tahun 1315 Hijriah ya. Jadi 2 tahun sebelum dimulainya kegiatan mengajar tafsir Muhammad Abduh. Nah, beliau ini punya majalah Al-Manar ya. Dan itu mendapat sambutan hangat yang luar biasa, tidak hanya di Mesir, tidak hanya di negara-negara Arab, tapi juga sampai ke Eropa dan ke Indonesia. Nah, jadi isi atau hasil tulisannya Muhammad Rashid Ridho mengenai penafsiran Muhammad Abduh itu belum dipublish ya di majalah Al-Manar, tapi karena ada desakan dari berbagai pihak ya, khususnya para pembaca majalah Al-Manar, mereka meminta materi-materi penting yang dicatat oleh Muhammad Rashid Ridho selama mengikuti perkuliahan tafsir
dengan Muhammad Abduh di Al-Azhar itu diterbitkan juga di majalah Al-Manar, dan itu dilakukan mulai bulan Muharram ya, awal bulan Muharram pada tahun 1318 Hijriah. Jadi setahun setelah berlangsungnya perkuliahan tafsir dengan Muhammad Abduh. Nah, jadi makanya kenapa kitab tafsir ini lebih populer dengan kitab tafsir Al-Manar ya. Padahal kitab tafsir ini diberi judul Tafsir Al-Quran Al-Hakim, tapi lebih populer dengan tafsir Al-Manar. Lagi-lagi karena memang apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh di perkuliahan penafsiran itu oleh Muhammad Rashid Ridho atas desakan berbagai pihak, atas permintaan berbagai pihak untuk dipublish di majalah Al-Manar. Begitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan secara langsung bagaimana contoh penafsiran Muhammad Abduh terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nanti baru kemudian kita petakan apakah beliau ini sumber penafsirannya apa, metodenya bagaimana, dan seterusnya ya. Jadi di sini saya langsung memberikan contoh terlebih dahulu. Di sini saya mengambil surah An-Nisa ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oke, di sini ayat ini memang cukup ada beberapa kata yang kontroversial ya, artinya sampai sekarang itu masih diperdebatkan di antara para ulama, khususnya para mufassir. Kata min nafsi wahidah ya, kemudian wa khalaqa minha zawjaha, ini juga menjadi kata yang menjadi perdebatan di antara para ulama sampai sekarang. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pandangan para mufassir sebelum Muhammad Abduh. Jadi ayat ini itu dikenal dengan ayat penciptaan Nabi Adam ya, penciptaan Nabi Adam. Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Di sini ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Kata nafsi wahidah, kata nafs itu dipahami oleh para mufassir sebelumnya itu sebagai adab. Jadi Allah, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, kan begitu ya, min nafsi wahidah. Nah, nafsi wahidah itu dipahami sebagai Adam. Jadi kita semua itu diciptakan dari Adam, min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha, wa khalaqa minha, dan diciptakan darinya. Nah, di sini min di sini oleh para mufassir sebelumnya seperti Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Al-Quran Al-Azim, kemudian Az-Zamakhsyari tafsir Al-Kasyaf, kemudian Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani dan lain sebagainya. Itu min di situ dipahami min tab'id, menunjukkan sebagian. Wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan darinya, karena min di sini dipahami litab'id, menunjukkan sebagian. Jadi istrinya itu diciptakan dari nafas, dari Adam. Karena nafas dipahami Adam, maka wa khalaqa minha zawjaha, istrinya ini yakni Hawa itu diciptakan dari Adam, yang kemudian akhirnya dipahami oleh para mufassir sebelumnya bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk ya. Mereka juga mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, istausu bin nisa fa innal mar'a khuliqat min dhila'in, dan seterusnya ya, itu lumayan panjang, bahwa di situ Rasulullah bersabda, saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada wanita, karena memang wanita ini atau perempuan ini fa innal mar'a khuliqat min dhila'in, karena perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk, di mana tulang rusuk itu ada di posisi atas dan itu bengkok. Begitu ya, di hadisnya itu menyebutkan seperti itu. Nah, karena tulang rusuk yang bengkok ini ketika dipaksakan untuk
lurus, maka yang terjadi akan patah. Tapi kalau kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Oleh sebab itu di akhir hadisnya Nabi Muhammad berpesan fastausu bin nisa. Oleh sebab itu saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan karena kondisinya yang seperti itu. Ini yang kemudian akhirnya dipahami oleh masyarakat, perempuan itu menjadi manusia kedua setelah laki-laki. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini ditentang ya oleh Muhammad Abduh, ditentang sekali oleh Muhammad Abduh. Menurut beliau, kata awal dari awal surah An-Nisa ini, ya ayyuhan nas, kata an-nas, ini menunjukkan untuk manusia secara keseluruhan ya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti ini ayat ini ditujukan untuk manusia secara keseluruhan. Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Kata beliau, kata nafs itu tidak bisa dipahami sebagai Adam. Karena apa? Karena diawali dengan kata ya ayyuhan nas yang menunjukkan manusia secara keseluruhan. Sementara menurut beliau, manusia secara keseluruhan itu belum ada kesepakatan bahwa Adam ini menjadi manusia pertama. Kan begitu ya? Min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Nah, kata beliau, karena min nafsi wahidah ini tidak dipahami sebagai Adam, maka wa khalaqa minha zawjaha, istrinya pun tidak diciptakan dari Adam, tapi sama-sama diciptakan dari jenis yang sama. Karena itu alasan yang pertama ya. Kemudian alasan yang kedua, wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kalau mufasir sebelumnya itu kan min nafsi wahidah dipahami Adam, wa khalaqa minha, jadi Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, wabatha minhuma, dan kemudian Allah mengembangbiakkan ya dari Adam dan Hawa itu banyak laki-laki dan perempuan, seperti itu ya. Nah, kata beliau, kalau memang nafas min nafsi wahidah, nafas itu dipahami sebagai Nabi Adam, maka di situ redaksinya bukan rijalan wanisaan. Ini bentuknya nakirah ya, bentuknya nakirah. Kalau memang ditujukan untuk satu orang yakni Nabi Adam, harusnya kata rijalan sama wanisaan itu dalam bentuk ma'rifat, bukan dalam bentuk nakirah. Kata beliau, kalau memang min nafs itu dipahami Nabi Adam, maka harusnya wabatha minhuma jami'ar rijal wan nisa. Jadi bentuknya ma'rifat bukan nakirah. Karena di sini berbentuk nakirah, ini menunjukkan bahwa nafas ini tidak ditujukan untuk satu orang. Ya, kalau ditujukan satu orang harusnya rijalan sama wanisaan itu dalam bentuk ma'rifat bukan dalam bentuk nakirah. Tapi yang ada bentuknya nakirah. Jadi min nafsi wahidah itu tidak dipahami sebagai Adam, tetapi dipahami manusia secara keseluruhan ya. Artinya baik Adam maupun Hawa itu diciptakan dari jenis yang sama. Beliau juga memahami min nafs ini dipahami secara non materi ya, yakni ruh. Kan di ayat Al-Qur'an ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah dan seterusnya ya. Di situ kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di situ kan nafas ya, di situ kan dipahami sebagai ruh. Begitu kira-kira ya. Jadi ayat ini juga dikritisi oleh Muhammad Abduh yang selama ini dipahami bahwa nafas itu dipahami sebagai Adam, sementara Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Itu ditentang oleh beliau dan itu dianggap oleh beliau itu diambil dari Injil ya, kitab Injil. Dan beliau juga tidak mengambil hadis, meskipun hadis tersebut ada di Sahih Bukhari ya, karena menurut beliau itu tidak relevan untuk kondisi saat ini. Beliau tidak mengambil hadis tersebut, istausu bin nisa fa innal mar'a khuliqat min dhila'in dan seterusnya. Itu akan membuat masyarakat memahami, menilai bahwa perempuan itu menjadi orang kedua setelah laki-laki. Sementara di beberapa ayat
di banyak ayat bahkan ya, Allah menyampaikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki derajat yang sama. Baik, untuk contoh penafsiran yang kedua masih dalam surah yang sama, yakni surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Saya rasa ayat ini sudah tidak asing lagi ya, sudah sangat familiar di telinga kita, bahwa ayat ini seringkali digunakan untuk menjadi landasan diperbolehkannya berpoligami. Nah, namun menurut Muhammad Abduh, ayat ini sebetulnya isu primernya, wacana primernya ini adalah menjelaskan tentang hak-hak anak yatim. Sementara penjelasan konsep poligami di dalam Al-Quran dalam ayat ini itu sifatnya hanya sekunder saja. Kalau saya terjemahkan seperti ini ya, apabila kamu khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang bukan perempuan yatim, yang kamu cintai, boleh 2, boleh 3, dan boleh 4. Jadi kalau kita simpulkan ya, menurut Muhammad Abduh, di sini isu utamanya itu bukanlah poligami, tapi isu utamanya adalah bagaimana mencukupi atau bagaimana kita memperhatikan hak-hak anak yatim. Ayat ini sebetulnya masih berhubungan dengan ayat yang lain ya, yakni surah An-Nisa ayat 127 yang bunyinya wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihin, dan seterusnya. Di situ ada wa targhabuna an tankihuhunna. Jadi masyarakat Mekah pada saat ayat ini turun, mereka seringkali ketika ada perempuan yatim, mereka menginginkan untuk menikahinya. Padahal sebetulnya bukan karena faktor mereka mencintai perempuan tersebut, tetapi ingin menguasai harta anak yatim tersebut. Nah, Al-Quran tidak menginginkan hal semacam itu, sehingga di sini Al-Quran memberikan solusi bahwa ketika kamu tidak bisa memberikan hak-hak kepada perempuan yatim, maka sebaiknya jangan menikahi mereka, tapi nikahilah perempuan lain selain perempuan yatim, perempuan-perempuan yang kamu cintai. Di situ boleh 2, boleh 3, dan boleh 4. Jadi saya tekankan kembali, di sini menurut Muhammad Abduh, isu utamanya, isu primernya dalam ayat ini itu bukanlah poligami, tetapi melindungi hak-hak anak yatim. Kemudian kelanjutan ayatnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna ta'ulu. Jadi di sini menurut Muhammad Abduh, ketika seorang laki-laki ingin berpoligami, maka memang harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat. Yakni apa? Adalah adil, berbuat adil. Berbuat adil di sini ini dalam kondisi apapun ya. Dan ini menurut Muhammad Abduh sangat sulit bagi seorang laki-laki ketika dia harus berbuat adil dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun ya, karena ketika seorang laki-laki itu tidak berbuat adil dalam kondisi apapun, maka yang terjadi adalah perpecahan di antara para istri, di antara para anak, dan itu akan mempengaruhi masyarakat secara luas ya, karena memang keluarga ini kan masyarakat kecil ya, sementara masyarakat yang secara luas, masyarakat besar ini kan sangat berpengaruh masyarakat kecil ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat besar. Ketika masyarakat kecil ini mengalami perpecahan, maka itu akan berpengaruh terhadap masyarakat luas, dan itu sangat dihindari oleh Muhammad Abduh. Makanya di sini menurut Muhammad Abduh, beliau berprinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menurut beliau, hukum berpoligami artinya ketika seorang laki-laki berpoligami pada masa Muhammad Abduh hidup ya, menurut beliau itu sudah tidak relevan lagi jika berpoligami itu dihukumi boleh ya. Karena menurut beliau melihat dari kondisi Mesir pada saat itu, di mana masyarakatnya mereka menjadikan poligami ini dalam rangka untuk menindas perempuan, dan itu tidak dibenarkan oleh Muhammad Abduh.
Beliau juga berprinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Beliau lebih kepada menolak mafsadah, menolak madarat itu lebih diutamakan ketimbang menarik kemaslahatan. Menurut beliau, berpoligami ini mafsadahnya lebih besar ketimbang maslahatnya, sehingga beliau sempat merekomendasikan kepada para ulama pada masa itu untuk meninjau ulang kebolehan berpoligami di Mesir, dan juga meminta para ulama, khususnya para penganut mazhab Hanafi, karena memang di Mesir itu menggunakan mazhab Hanafi, untuk mengkaji kembali diperbolehkannya poligami, karena menurut beliau pada dasarnya memang ajaran Islam itu membenarkan atau membolehkan adanya poligami, tetapi ilat yang mengitari diperbolehkannya poligami ini sudah tidak relevan, yakni untuk menghindari mereka menikahi para perempuan yatim, karena dikhawatirkan akan mendolimi hak-hak anak yatim. Nah, ilat yang mengitari itu sudah tidak relevan lagi, sehingga menurut Muhammad Abduh, hukum poligami lebih mengarah kepada haram ya, kecuali kalau memang betul-betul dalam keadaan darurat, maka itu diperbolehkan, tapi persyaratannya harus ketat, persyaratannya sangat ketat. Sehingga menurut beliau pernikahan itu pernikahan yang ideal ya monogami ya, bukan poligami, karena di sisi lain di dalam Al-Quran di surah Ar-Rum ayat 30 di situ kan dijelaskan ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi Al-Quran mensyariatkan manusia untuk melakukan pernikahan itu kan dalam rangka untuk mendapatkan rasa kenyamanan ya, rasa kenyamanan. Sehingga di situ ketika seseorang berpasangan itu merasa kenyamanan, akhirnya timbullah mawaddah dan warahmah. Mawaddah warahmah begitu ya. Tetapi ketika dalam sebuah pasangan itu, dalam sebuah keluarga itu berpoligami bukan monogami, maka di situ tidak ada unsur kenyamanan, sehingga tidak muncul mawaddah warahmah, dan itu tidak dibenarkan. Sementara ajaran Islam itu selalu memberikan kemaslahatan. Ketika poligami ini tetap diperbolehkan ya, menurut beliau ini sudah tidak memberikan kemaslahatan lagi, malah yang ada mafsadahnya lebih besar ketimbang maslahatnya. Baik, dari dua penafsiran yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya simpulkan bahwa corak tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho ini bercorak adabi ijtimai. Corak ini terbilang baru ya, karena memang pada kitab-kitab tafsir sebelumnya itu mereka coraknya lebih kepada bahasa, kalau tidak bahasa ya fikih ataupun kalam. Jadi Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho di sini mampu memberikan nuansa baru, mampu memberikan corak baru, yakni corak adabi ijtimai, di mana ketika menafsirkan beliau melihat dari aspek sosial kemasyarakatannya, sehingga Al-Quran sebagai hudal linnas itu tujuannya sampai. Kemudian untuk madhab fikih dan aliran kalamnya di sini beliau ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu sama sekali tidak terpengaruh oleh madhab fikih ataupun aliran kalam apapun. Kemudian untuk metode yang dipakai di sini beliau menggunakan metode tahlili. Hal ini dilihat dari bagaimana keduanya menafsirkan ayat-ayat dari berbagai aspek dan ditulis secara tartib mushafi, yakni mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Yusuf. Kemudian untuk sumber penafsirannya di sini kitab tafsir Al-Manar dikategorikan sebagai tafsir birra'i, karena memang unsur birra'inya lebih dominan ketimbang bil ma'thurnya. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa berdiskusi melalui Zoom. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.